Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Silvilia. Ya teman-teman, hari ini kita akan lanjut lagi latihan soal dan pembahasan untuk neonatus. Semoga video kali ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Soal pertama, seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan berat badan 300 gram, panjang 49 cm, tidak ditemukan kelainan kongenital, suhu 37 derajat Celcius. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya, mulut bayi mengikuti arah jari. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? A. Rooting, B. Grasping, C. Baby skin, D. Sucking, dan E. Moro. Ya teman-teman, jadi menurut saya jawabannya A. Rooting. Rooting refleks terjadi ketika pipi bayi diusap atau dibelai atau disentuh bagian pinggir mulutnya. Sebagai respon, bayi itu memalingkan kepalanya ke arah benda yang menyentuhnya dalam upaya menemukan sesuatu yang dapat untuk dihisap. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang bayi laki-laki, anak kedua, baru dilahirkan 6 jam yang lalu di rumah sakit secara spontan. Riwayat kelahiran, bayi bernafas spontan, usia gestasi 40 minggu, inisiasi menyusu dini berhasil, bayi sudah BAK 1 kali, panjang badan 48, berat badan 2600 gram. Telah diberikan suntikan vitamin K1. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memandikan, B. Melanjutkan IMD, C. Memfasilitasi rooming in, D. Melakukan pencatatan surat keterangan lahir, dan E. Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B 0. Ya teman-teman, menurut saya jawabannya adalah E. Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Karena vaksin hepatitis B pada bayi baru lahir sangat penting untuk diberikan. Karena semua bayi baru lahir harus sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis B sebelum pulang dari rumah sakit. Dan pemberian vaksin hepatitis B terbaik adalah kurang dari 12 jam setelah lahir atau bukan 1 jam setelah lahir. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan hepatitis B pada bayi, baik dari ibu maupun dari teman dan anggota keluarga lain yang tidak mengetahui diri mereka terinfeksi hepatitis B. Soal ketiga, seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktek mandiri. Riwayat kelahiran anak pertama, usia gestasi 38 minggu. Kala 2 lama, hasil pemeriksaan bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari, ekstremitas kebiruan, tonus otot lemas. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gangguan fungsi motorik, B. Masalah vaskularisasi, C. Kelainan jantung, D. Asfiksia, dan E. Apnu. Ya teman-teman, jadi dari tanda-tanda di atas, menurut saya jawaban yang tepat adalah D. Asfiksia. Karena asfiksia adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat dilahirkan. Ke soal nomor 4, seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis malas, menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. FJ 110 kali per menit, pernafasan 40, suhu 37 derajat Celcius. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A.
ikterus fisiologis, B. jaundice patologis, C. bayi normal, D. ikterus, dan E. letargi. Iya teman-teman, jadi menurut saya jawabannya adalah A. ikterus fisiologis. Jadi tanda dan gejala dari ikterus fisiologis adalah letargi dan malas. Bagian putih dari mata bayi terlihat sedikit kuning. Bayi yang tidak mau menyusu atau cenderung ke tidur terus. Terus bila kulit bayi ditekan dalam beberapa detik akan terlihat warna kuningnya. Terus tangisan bernada tinggi, kulit berwarna kuning, timbul pada hari kedua dan ketiga, serta kadar bilirubin indirek sesudah 2 kali 24 jam tidak melewati 15 mg/% pada neonatus cukup bulan dan 10 mg/% pada neonatus kurang bulan. Iya teman-teman, jadi ikterus fisiologis ini akan menghilang pada 10 hari pertama. Terus tidak terbukti mempunyai hubungan dengan keadaan patologis. Ke soal nomor 5, seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif, hasil pemeriksaan pada bayi, berat badan 3.600 gram, panjang 49, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. sepal hematoma, B. kaput succedaneum, C. perdarahan intrakranial, D. perdarahan subaponeurotik, dan E. penumpukan cairan cerebrospinal. Iya teman-teman, jadi menurut saya jawabannya adalah B. kaput succedaneum, karena kasus tersebut merupakan jenis trauma pada persalinan pada bayi baru lahir yang mengarah kepada kaput succedaneum karena ditandai dengan pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfe. Kenapa bukan sepal hematoma? Karena kalau sepal hematoma itu akan teraba superiostial, tulang tengkorak, berbatas tegas dan tidak melampaui sutura di sekitarnya. Bukan perdarahan intrakranial, karena biasanya kalau perdarahan intrakranial ditandai dengan adanya massa yang padat dan berfluktuasi. Untuk perdarahan subaponeurotik tidak adanya pembengkakan pada kulit kepala. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem, bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil berat badan 3.800, panjang 56, kulit lanugo sedikit, lingkar kepala 34, lingkar dada 35. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. bayi baru lahir normal, B. bayi baru lahir dismatur, C. bayi baru lahir prematur, bayi baru lahir postmatur, dan E. bayi baru lahir dengan obesitas. Iya teman-teman, jawaban saya adalah A. bayi baru lahir normal. Jadi diagnosis kasus tersebut adalah bayi baru lahir normal karena usia kehamilan aterem, hasil penilaian selintas menunjukkan kondisi yang normal, yaitu bayi menangis kuat, warna kulit muda dan kemerahan, denyut jantung dan pernafasan cepat, bayi dengan berat 3.800 gram, panjang 56 cm. Sedangkan untuk diagnosa yang lain adalah bayi baru lahir dismatur jika berat bayi tidak sesuai usia kehamilan, untuk bayi baru lahir prematur jika usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, dan untuk bayi baru lahir postmatur jika usia kehamilan lebih dari 42 minggu.
Soal nomor 7, seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil anamnesis gerakan aktif, berat badan 2.500 gram, panjang 48 cm, pernafasan 50 dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? A. Rawat gabung, B. Berikan oksigen, C. Berikan antibiotik, D. Berikan kortikosteroid, dan E. Rawat dalam inkubator. Ya teman-teman, jadi jawaban saya adalah A. Rawat gabung, karena meskipun berat badan bayi hanya 2.500 gram, tapi bayinya suhunya normal 37 derajat Celcius dan memiliki daya hisap yang bagus serta frekuensi jantung juga bagus 120 kali per menit, daya hisap kuat, dan tidak ditemukan kelainan pada bayi dan masalah pada bayi, sehingga bisa dilakukan rawat gabung. Diharapkan asupan nutrisi melalui ASI dapat terpenuhi dari rawat gabung. Nah, dari rawat gabung sendiri bisa dilakukan metode kanguru untuk membangun bonding attachment antara ibu dan bayi serta bisa menstabilkan suhu bayi. Nomor 8, seorang bayi perempuan baru saja dilahirkan spontan dengan riwayat usia gestasi 40 minggu di RB. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan lahir 3.000 gram, panjang 50, suhu 36, nadi 125 kali per menit, badan dan ekstremitas berwarna merah, menangis kuat, gerakan sedikit, bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Berapakah nilai Apgar skor pada bayi sesuai kasus? A6, B7, C8, D9, dan E10. Ya teman-teman, mari kita hitung. Untuk badan dan ekstremitas berwarna merah itu nilainya 2, menangis kuat itu nilainya 2, nadi 125 kali per menit nilainya 2, gerakan sedikit itu kita kasih nilai 1, bersin saat dilakukan rangsangan taktil itu kita kasih nilai 2. Jadi kalau di total nilainya 9. Di sini menurut saya jawaban yang tepat adalah D9. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 9. Seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di rumah. Hasil anamnesis bayi menyusu kuat, BAK lancar, BAB 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan berat badan lahir 2.400 gram, panjang 46, suhu 35. Frekuensi jantung 120, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut adalah A. Lakukan perawatan metode kanguru, B. Letakkan di bawah lampu, C. Berikan infus dextrose, D. Berikan antibiotik, dan E. Rujuk segera. Iya teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Lakukan perawatan metode kanguru. Kondisi bayi termasuk berat bayi lahir rendah dengan hasil pemeriksaan fisik dalam batas yang normal, sehingga untuk mencegah komplikasi hipotermia maka segera lakukan perawatan metode kanguru. Jika bayi diletakkan di bawah lampu, kehangatan akan kurang terkontrol dan tidak ada keuntungan terhadap aspek fisiologis ibu dan bayi. Sedangkan pemberian infus dextrose bukan merupakan pilihan karena bayi tidak mengalami hipoglikemi. Kalau pemberian antibiotik tidak ada indikasi mengarah ke sana. Untuk opsi yang segera rujuk bukan merupakan pilihan yang tepat karena tidak ada indikasi untuk dirujuk. Ke soal nomor 10 ya teman-teman. Seorang bayi laki-laki lahir spontan 2 jam yang lalu di rumah sakit, berat badan 2.400 gram,
Panjang badan 47, usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan frekuensi jantung 110 kali per menit, terdapat banyak lanugo. Refleks belum sempurna. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Imatur, B. Dismatur, C. Prematur, D. Postmatur, dan E. Matur. Ya teman-teman, jadi kalian pasti sudah tahu jawaban di sini adalah C. Prematur, karena usia kehamilan hanya 36 minggu. Ditunjang dengan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan bayi memiliki karakteristik prematur, diantaranya berat badannya kurang dari 2.500 gram dan panjangnya kurang dari 48 cm. Ya teman-teman, jadi kalau imatur usia kehamilan itu 20-28 minggu. Kalau dismatur usia kehamilan tidak sesuai dengan beratnya. Kalau postmatur jika usia kehamilan melebihi 42 minggu, sedangkan kalau matur ketika usia kehamilan 37-42 minggu. Jadi jawabannya adalah C, prematur. Iya teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you the next video.